Halo Sobat ASN, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama Bapak Yusuf Aliwijaya. Beliau merupakan Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Yusuf buat pagi hari ini sudah berkenan memberikan waktunya buat membantu saya melakukan mengerjakan tugas Pacar CPNS 2021. Jadi sebelumnya kan di Latsar ini saya kan dapat pembelajaran di agenda 2 itu mengenai nilai-nilai dasar ASN yang harus dimiliki ASN. Biasanya disingkat dengan ANEKA, di akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, sama anti korupsi. Nah, itu sebenarnya saya ingin mengetahui gitu Pak, penerapannya aneka itu sendiri kalau di lingkungan rumah sakit umum daerah Kota Madiun itu seperti apa gitu? Ya, contohnya atau gimana? Iya, contoh-contohnya gitu. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan nilai dasar ya, nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap ASN yang lebih populis dengan singkatan aneka, akuntabilitas, terus nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, sama yang terakhir anti korupsi. Jadi kelima sifat ini memang mutlak harus dimiliki oleh ASN untuk saat ini terutama ya, karena dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman, mau nggak mau kita sebagai ASN harus berubah baik secara mindset, pola pikir maupun secara tindakan. Nah, untuk penerapan aneka sifat dasar ASN yang khususnya di Rumah Sakit Umum Kota Madiun ini, sebenarnya kita sudah melaksanakan kelima prinsip dasar tersebut, karena itu mutlak dan tuntutan ataupun kewajiban bagi kita semua ASN. Ya, jadi contohnya untuk akuntabilitas, setiap tahun bahkan satu tahun itu bisa 2-3 kali OPD, organisasi perangkat daerah Rumah Sakit Umum Kota Madiun itu selalu dievaluasi akuntabilitasnya baik secara administrasi oleh Badan Pengawas Keuangan dari pihak eksternal BPK. Jadi setiap tahun agenda rutin pemeriksaan laporan keuangan itu sebuah bentuk akuntabilitas kita, dan alhamdulillah 3 tahun terakhir ini Kota Madiun mendapatkan peringkat WTP. WTP itu wajar tanpa pengecualian. Jadi peringkat dari BPK yang intinya bahwa laporan keuangan pemerintah Kota Madiun itu clear, tidak ada permasalahan yang istilahnya serius. Jadi itu menandakan bahwa secara akuntabilitas pemerintah Kota Madiun, khususnya RSUD Kota Madiun, kita sudah melaksanakan akuntabilitas dari sisi administrasi dan pelayanan. Itu salah satu contohnya. Terus untuk dari sisi nasionalisme itu ini bicara sebelum pandemi ya. Jadi kita dulu sebelum pandemi itu rutin seperti kayak apel pagi, upacara bendera, itu kan salah satu bentuk nasionalisme, memupuk rasa nasionalisme seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Madiun, dengan salah satunya yaitu agenda apel bersama. Tapi karena ini situasi pandemi, otomatis ditiadakan, khususnya yang di Pemkot dulu itu setiap Selasa pagi kita di jadwal rutin di lapangan depan balai kota itu, apel Pemkot dengan Pak Wali Kota dengan jajarannya. Jadi ada arahan-arahan, masukan-masukan dari Bapak Wali Kota terhadap ASN di seluruh pemerintah Kota Madiun, yang intinya juga ini selalu mengingatkan 5 prinsip dasar ASN itu harus mutlak dilaksanakan oleh semua ASN. Itu salah satu beberapa bentuk contoh penerapan aneka di RSUD. Selain komitmen pelayanan jelas, kita Rumah Sakit Kota Madiun ini adalah pelayanan publik kan. Ujung tombak pelayanan publik, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti
pelayanan yang prima, efektif, efisien itu harus kita terapkan di sini. Salah satunya dengan apa? Ya, dengan cara membentuk suatu sistem pelayanan kepada pasien khususnya, karena kita bergerak di sisi kesehatan. Bagaimana pelayanan pasien yang efektif, efisien, dan istilahnya bisa memuaskan pelayanan khususnya terhadap pasien. Itu Mbak kurang lebihnya. Ya. Terus kalau misalkan mungkin ada contoh spesifik gitu Pak, kalau saya kan kebetulan juga di instalasi farmasi, Ya. itu penerapan apa yang harus mungkin saya terapkan nantinya gitu Ya. untuk pelayanan ke pasien di instalasi farmasi. Jadi ini mengerucut di unit tempat Mbak Novelen bekerja ya, khususnya di instalasi farmasi. Jadi kalau untuk internal instalasi farmasi, kita sudah membentuk sebuah sistem yang namanya standar operasional prosedur. Jadi semua pekerjaan, semua pelayanan yang ada di instalasi farmasi itu harus sesuai dengan SOP yang ada. Jadi khusus untuk instalasi farmasi, kita itu kan pelayanan di bidang perbekalan farmasi. Sistem pelayanan kita itu tidak hanya pelayanan langsung pada pasien, tetapi juga pelayanan tidak langsung. Contoh kayak perencanaan, pengadaan, pendistribusian bahan medis habis pakai ke unit-unit. Nah, kesemuanya ini harus dalam koridor yang namanya SOP itu tadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka itu tadi menjamin akuntabilitas, menjamin mutu dari pelayanan yang ada di instalasi farmasi. Jadi semua pelayanan yang diberikan di unit instalasi farmasi itu berarti sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi di awal kita kan sudah menetapkan yang namanya standar operasional prosedur di setiap di setiap lingkup pekerjaan yang ada di instalasi farmasi. Karena di instalasi farmasi itu kan banyak unit, banyak bidang pekerjaan yang harus dijalankan. Nah, di semuanya kita payungi dengan yang namanya standar operasional prosedur. Jadi tujuannya agar apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terus kalau untuk hambatan atau tantangan gitu Pak, selama penerapan Anika itu sendiri itu pernah ada apa enggak ya Pak? Mungkin ada contohnya kayak gitu? Pasti ada. Jadi kalau untuk yang namanya hambatan itu di semua lini pasti ada. Khususnya untuk penerapan budaya aneka khususnya di lingkup ASN itu yang terutama adalah dari dari individu, jadi dari etos kerja, jadi dari mindset dari setiap ASN itu kan juga berbeda-beda. Jadi itu yang kadang menjadi hambatan atau tantangan tersendiri dalam pelaksanaan aneka. Jadi dengan tuntutan perkembangan zaman, tuntutan kekinian yang mau nggak mau, apalagi rumah sakit itu adalah bidang pelayanan publik, maka kita harus dituntut komitmen kita terhadap pelayanan itu sendiri, yang tujuannya adalah safety pasien. Jadi kembali ke pribadi masing-masing yang sering terjadi itu hambatannya justru di individunya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita merubah pola pikir, merubah mindset. Tujuan kita bekerja ini untuk apa? Ya, karena ASN itu kan abdi negara. Jadi abdi negara, abdi itu kan melayani, bukan untuk dilayani. Jadi untuk merubah pola pikir itu yang memerlukan waktu, memerlukan perjuangan. Bagaimana di sini kita bekerja itu sebagai pelayan masyarakat. Terus mungkin yang terakhir Pak, ini mungkin ada tips atau trik atau jangan buat para ASN, apalagi CASN seperti saya khususnya gitu Pak. Jadi seperti yang biasa saya istilahnya saya sampaikan pada teman-teman baik ASN maupun non ASN yang baru mau memulai bekerja khususnya di instalasi farmasi itu, saya tekankan yang pertama kita harus lebih bisa bersyukur, karena kesempatan seperti Mbak Novelen, seperti teman-teman yang
yang sudah bisa masuk ke sini itu luar biasa. Masih banyak teman-teman di luar sana yang antri menunggu kesempatan itu ada. Nah, ketika teman-teman sudah menggenggam kesempatan itu, ya syukuri dan manfaatkan. Dengan cara apa? Bekerja sebaik-baiknya. Salah satunya itu tadi, bahwa di sini ketika kita sudah berkomitmen masuk untuk Mbak Novelan sebagai ASN, kita sudah harus tahu bahwa kita itu abdi negara. Jadi ketika kita sudah menasbihkan diri untuk mengabdi sebagai ASN, yaitu kita sebagai pelayan. Resikonya sebagai pelayan itu apa? Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya pasien, karena kita bekerja di lingkup rumah sakit. Di lingkup rumah sakit itu tantangannya luar biasa. Karena apa? Kita itu melayani orang susah. Orang sakit itu kan orang susah, ya kan? Dengan penyakitnya sendiri aja mereka sudah punya beban yang luar biasa. Maka itu tantangan bagi kita, terutama karyawan-karyawan RSUD Kota Madiun khususnya, untuk bisa meringankan beban mereka itu dengan cara apa? Ya memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, karena mayoritas ya semuanya konsumen kita itu orang-orang yang dalam mengalami masa kesulitan, kesusahan, dalam hal ini sakit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, saya share, karena memang dinamika perkembangan zaman, tuntutan itu mau nggak mau harus kita jalankan. Nah, sekarang dengan wacana yang sekarang ini, bahwa ASN itu dituntut untuk lebih berinovasi, lebih kreatif, lebih akuntabilitas, dengan tidak mengesampingkan dengan kedisiplinan, memberikan pelayanan yang terbaik. Itu adalah istilahnya wajah ASN yang ingin dibentuk oleh pemerintah untuk saat ini. Itu Mbak Novel. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak buat sharingnya pagi hari ini. Semoga saya sendiri punya motivasi untuk benar-benar menjadi ASN yang menjadi pelayan publik yang harus. Harus. Sekali lagi terima kasih Pak Yusuf buat waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Sekian episode podcast kali ini. Semoga berjumpa di episode selanjutnya dengan keadaan yang jauh lebih baik. Salam ASN hebat.